reaksi heterogen, saya ambil artikel jurnal dari Aditya Erianti dan Nitya Jahiro Putri Ayu Sanjaya dengan judul pengaruh katalis homogen dan heterogen pada proses reaksi transesterifikasi. Nah, reaksi transesterifikasi itu sering kita kenal dengan reaksi alkoholis atau reaksi yang mereaksikan antara alkohol dengan ester untuk menghasilkan alkil ester. Biasanya digunakan untuk pembuatan biodiesel yang berguna sebagai bahan bakar alternatif terbarukan. Tujuan dari proses transesterifikasi tersendiri yaitu pertama itu pembuatan biodiesel yang berguna sebagai bahan bakar alternatif yang terbarukan. Yang kedua digunakan untuk menghilangkan produk samping berupa trigliserida. Kemudian manfaat lain dari reaksi transesterifikasi yaitu produksi poliester bisa berupa kain yang digunakan sebagai baju, tirai hingga sabun pengaman mobil. Kita masuk ke dalam katalis. Apa itu katalis? Katalis pertama kali digunakan oleh Berzelius pada tahun 1835, seorang ilmuwan yang pertama kali dia gunakan atau pertama kali menggunakan katalis dalam reaksi kimianya. Katalis sendiri adalah suatu zat untuk mempercepat reaksi yang umumnya kita kenal sebagai zat yang dapat mempercepat reaksi. Akan tetapi sifat dari katalis selain dapat mempercepat reaksi, ada juga yang menghambat dalam reaksi yang kita kenal sebagai inhibitor atau negatif katalis. Negatif katalis adalah kepala zat yang berperan menghambat atau memperlambat berlangsungnya reaksi. Apa fungsi katalis? Tentunya teman-teman sudah tahu kalau fungsi katalis itu yang paling utama adalah mempercepat reaksi, baik untuk mencapai keseimbangan atau hanya untuk laju reaksinya aja. Tidak mengubah atau menggeser kesetimbangan reaksi, termasuk semua sifat termodinamikanya. Kemudian katalis tidak memulai berlangsungnya suatu reaksi, dan katalis dibutuhkan oleh suatu reaksi dalam kuantitas yang sangat sedikit, mempengaruhi arah. Kemudian katalis juga komposisi kimia suatu katalis tidak berubah pada akhir reaksi, dan produk katalis ini tidak mempengaruhi pada reaktan atau produk. Katalis atau banyaknya katalis tidak mengalami perubahan selama reaksi berlangsung. Di sini ada reaksi antara waktu dan konsentrasi. Kemudian kita lihat antara waktu dan konsentrasi. Jika reaksi tersebut tanpa katalis, maka untuk mencapai kesetimbangan dia akan lambat atau membutuhkan waktu yang lama dibandingkan dengan reaksi yang menggunakan katalis, akan lebih cepat dalam mencapai kesetimbangan. Kemudian katalis juga mempunyai suhu optimum. Keaktifan katalis dapat diperbesar oleh suatu zat yang disebut mempercepat katalis atau promotor. Katalis ada yang dinamakan sebagai katalis autokatalis. Apa itu autokatalis? Yaitu katalis yang berasal dari produk yang dihasilkan dari reaksi yang kita buat. Contohnya di sini ada CH3COOCH3. Jika direaksikan dengan air, maka akan menghasilkan CH3COOH plus CH3OH. Nah, CH3COOH-nya ini adalah produk dari reaksi yang kita buat, akan tetapi dia juga berfungsi sebagai katalis pada reaksi tersebut atau mempercepat reaksi tersebut. Maka CH3COOH ini kita sebut sebagai autokatalis. Contoh lain apa? Di sini ada 2AsH3 yang menghasilkan 2As plus 3H2. Nah, AS yang dihasilkan ini itu sebagai autokatalis karena dia dihasilkan dari reaksi yang kita buat
akan tetapi dia juga berfungsi mempercepat reaksi sehingga dimasukkan ke dalam autokatalis. Kemudian tadi sudah kita bahas ada inhibitor atau katalis negatif. Itu fungsinya memperlambat kecepatan reaksi. Kebalikannya, bukan pada umumnya kan katalis itu untuk mempercepat reaksi. Nah, kalau ini untuk menghambat kecepatan reaksi. Di sini contoh dari inhibitor apa? Yaitu ada karbon monoksida. Jika dia dimasukkan ke dalam pembentukan air, reaksi pembentukan air H2 ditambah setengah O2, maka pembentukan airnya akan menjadi lambat. Dan kita tambahkan CO. Begitu juga misalkan kita akan membentuk H2SO4 atau asam sulfat. Asam sulfat ini jika asam sulfat ini berasal dari H2SO3 direaksikan dengan udara. Jika dia bereaksi atau ditambahkan benzenol atau SnCl2, nah itu akan sangat lambat untuk membentuk H2SO4. Ada 4 fungsi katalis, yaitu dilihat dari fungsi katalitiknya. Yang pertama, aktivitas. Kemudian aktivitas ini berfungsi atau berkaitan dengan kemampuan mempercepat reaksi. Kemudian yang kedua, selektivitas atau spesifisitas yang berkaitan dengan kemampuannya mengarahkan suatu reaksi. Kemudian stabilitas atau lipofil yang berkaitan dengan kemampuannya menahan hal-hal yang dapat mengarahkan terjadinya deaktivasi katalis. Dan yang terakhir yaitu dari keadaan transisi. Teori kompleks atau aktif, katalis mampu menurunkan hambatan energi yang potensial atau energi potensial yang harus dilalui oleh reaktan untuk membentuk produk-produk reaksi. Nah, kita lihat contoh di sini. Ada contoh dari reaksi hidrogenisasi etilena menjadi etana. C2H4 yang dikasih hidrogen atau kita reaksikan dengan hidrogen dalam bentuk gas membentuk C2H6 dalam bentuk gas juga. Yang dikatalisasi oleh katalis oksida yaitu boleh Cu atau Mg. CuO dalam bentuk senyawa CuO dan MgO. Berdasarkan penelitian di atas bahwa kecepatan reaksi tersebut dinyatakan dalam persamaan kinetika reaksi orde 1 terhadap tekanan parsial gas H2. Nah, kalau misalkan reaksi tersebut direaksikan tanpa reaksi, maka kecepatan reaksi yang kita dapat itu hanya 10⁻27 eksponen minus 43.000 per RT pH2. Tapi kalau misalkan kita tambahkan CuO atau MgO sebagai katalisnya, maka dia akan lebih cepat reaksi yang didapat. Kecepatan reaksi yang didapat berapa? 2 kali 10⁻27 eksponen minus 13.000 per RT dalam kurung pH2. Nah, jika dibandingkan antara reaksi tanpa katalis dengan reaksi katalis, maka kita akan mendapatkan kurang lebih 10⁻11 lebih cepat dibandingkan yang tidak menggunakan katalis. Sesuai dengan judul yang di atas, saya akan mencoba menjelaskan skema proses transesterifikasi atau proses reaksi alkoholik. Nah, di sini ada reaksi alkoholik ini bisa dibuat tanpa katalis dan dengan katalis. Kita akan membahas yang dengan katalis. Dengan katalis pun dibagi menjadi 2 lagi karena katalis ada katalis homogen dan katalis heterogen. Jika katalis homogen, nah yang umum kita gunakan adalah NaOH kemudian KOH. Tetapi kalau heterogen yang kita gunakan adalah CaO kemudian SrOSi K3PO4. Umumnya orang menggunakan katalis heterogen. Kenapa? Karena katalis heterogen ini memiliki yield yang lebih besar dibanding
dengan jika kita menggunakan katalis homogen. Nah, transesterifikasi tanpa katalis pada proses produksi biodiesel ini dapat dilakukan, bisa disebut dengan proses transesterifikasi superkritik metanol. Digunakan perbandingan rasio mol minyak dengan alkohol, yaitu perbandingannya 1:42. Reaksi ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu kondisi asam lemaknya atau PFK akan teresterifikasi menjadi metil ester tinggi. Akibat tidak ada pengaruh penambahan air juga, waktu digunakan lebih singkat. Keuntungannya lainnya tidak menghasilkan sabun di antara akan mengurangi biaya pengolahan limbah. Nah, saya akan jelaskan mengenai jika kita menggunakan katalis homogen. Katalis homogen di sini kan ada contohnya NaOH dan KOH. Sintesis biodiesel ini dari minyak kamilisunan, kalau dari jurnal yang saya dapatkan, dia menggunakan minyak kemiri. Setelah berhasil dilakukan tanpa pemurnian melalui esterifikasi, perbandingannya 1:1 antara H2SO4 dengan NaOH pada suhu 65 derajat Celcius selama 2 jam. Dihasilkan produk dengan 2 lapisan. Dihasilkan produk esterifikasi pada bagian lapisan bawah. Selanjutnya digunakan katalis NaOH sebesar 1% dengan rasio berat 1:2 antara proses minyak trisplasma metanol pada proses transesterifikasi. Reaksi dilakukan pada temperatur tadi 65 derajat Celcius. Mereka terbentuk menjadi 2 lapisan. Lapisan atasnya yaitu metil ester dan lapisan bawahnya adalah gliserol. Kemudian jika kita menggunakan katalis heterogen, nah katalis heterogen yang digunakan di sini adalah CaO. Katalis heterogen CaO telah berhasil dilakukan dengan pencampuran CaCH3COO 2 kali H2O dan ZnCH3COO 2 kali H2O. Dengan H2O dicampur dengan terpisah dengan metode persipitasi, endapan Zn dan CaO dapat dibuat dengan pengadukan selama 12 jam. Dalam proses ini juga dilakukan reaksi transesterifikasi dalam konduktor reflux dalam lembu ukur. Lalu dilakukan pengadukan selama sebesar 1250 rpm untuk menghilangkan efek perpindahan massa eksternal. Minyak kelapa sawit bekas dicampurkan dengan metanol dalam gelas reaktor, kemudian CaO tadi dialiri gas N2 dalam tabung pada suhu 800 derajat Celcius selama 1 jam. Kemudian campuran tersebut dipanaskan pada temperatur 65 derajat Celcius selama 3 jam. Ditambahkan HCl untuk penetaran CaO di dalam corong, kemudian ditambahkan diklomat ester mono di trigliserida dan metil ester pada lapisan atas. Sedangkan pada lapisan atas ditambahkan gliserol, metanol, residu HCl dan CaCl2. Didapatkan kandungan metil ester pada lapisan CaO, CaOZNO dan CaOZNO2 lebih besar dibandingkan ZNO yang akan dianalisis dengan GC. Produk yang terbentuk pada proses ini yaitu ester, monogliseril, digliserida, trigliserida dan gliserol sebagai produk samping. Kemudian karena tadi saya sudah menjelaskan antara homogen dan heterogen, kita masuk ke dalam katalis homogen. Apa sih katalis homogen gitu ya? Untuk sederhananya, katalis homogen itu adalah katalis yang sama fasanya dengan reaksi yang akan kita buat. Jika reaksinya dia gas, ya berarti katalis yang akan kita tambahkan itu adalah gas. Kalau misalkan dalam bentuk cair gitu ya, maka katalisnya pun akan dalam bentuk larutan atau cairan. Ada nggak keunggulannya? Tentunya ada.
tidak mudah teracuni oleh keberadaan pemotor, mudah dioperasikan, mudah dimodifikasi, mudah untuk dipelajari. Nah, tentunya ada positif, ada negatifnya juga. Sama, katalis homogen juga begitu. Selain ada keunggulan, ada kekurangannya juga. Apa kekurangannya? Yaitu sulit dipisahkan dari campuran reaksi, kurang stabil pada suhu tinggi. Nah, kalau di industri contohnya apa sih katalis homogen yang digunakan gitu ya? Industri apa aja? Ada khusus industri obat-obatan, makanan, kemudian proses alkilasi olefin dan hidrokromasi. Nah, sini kita simpulkan apa katalis homogen yang sudah saya katakan, yakni jika fase katalis sama dengan fase reaktan dan fase produk reaksi, atau fase katalis sama dengan fase reaksi yang paling umum berupa cair dengan katalis reaktan dalam keadaan larutan. Nah, keunggulannya yaitu aktivitas dan selektivitas tinggi, tidak mudah teracuni oleh keberadaan pemotor, mudah dioperasikan, mudah dimodifikasi, mudah untuk dipelajari. Tadi kekurangannya sudah saya jelaskan juga, yaitu sulit dipisahkan dari campuran reaksi dan kurang stabil pada suhu yang tinggi. Contoh apa sih katalis homogen? Nah, di sini kita akan membuat karbon dioksida dari karbon monoksida dengan menambahkan CO ditambah O2. Katalisnya yaitu NO. Sini sederhananya CO dalam bentuk gas ditambahkan O2 dalam bentuk gas akan menghasilkan CO2 dalam bentuk gas, dan katalis yang saya gunakan pun NO dalam bentuk gas. Nah, contoh fase cair, di sini ada CH3COO C2H5 direaksikan dengan air H2O, dia akan membentuk CH3COOH plus C2H5OH. Nah, reaksi di sini ada dikatakan sebagai katalis yang digunakan adalah katalis asam. Tadi kita sudah membahas kata reaksi ini ada autokatalis. Nah, autokatalis dari mana ya ini? CH3COOH, dia bersifat asam. Maka reaksi tersebut bisa dikatakan sebagai reaksi katalis homogen yang katalisnya bersifat autokatalis. Kita masuk ke dalam katalis heterogen. Nah, bedanya apa sih katalis yang homogen sama katalis heterogen? Kalau katalis heterogen mudah dipisahkan dari campuran reaksi, tahan dan stabil terhadap suhu yang relatif tinggi. Tadi kan sudah dikatakan kalau katalis homogen dia rentan pada suhu yang relatif tinggi. Mudah dipisahkan dalam bentuk palet katalis padat. Contohnya, contoh mekanisme reaksi yang saya ambil dari jurnal ini yaitu trigliserida jika ditambahkan 3 metanol akan menghasilkan 3 metil ester plus gliserol. Nah, reaksi yang terjadi adalah metanol atau bagian B-nya terabsorpsi pada permukaan katalis bereaksi dengan trigliserida. Pada fase cairnya menghasilkan apa? Yaitu menghasilkan metil ester dan gliserol. Baik, kita masuk ke dalam mekanisme reaksi permukaan yang mungkin terjadi. Ada 2 kemungkinan, yaitu tipe pertama, jika A-nya fase cair, B-nya terabsorpsi akan menghasilkan produk yaitu C terabsorpsi dan D-nya fase cair. Atau jika A-nya fase cair dan B-nya terabsorpsi, C-nya fase cair akan menghasilkan C-nya fase cair plus D-nya terabsorpsi. Saya kembali ke belakang. A itu adalah trigliserida, B itu adalah metanol, C itu metil ester, dan D itu adalah gliserol. Kita lanjut. Dalam reaksi yang tadi, katalis yang saya gunakan adalah CaO. Kenapa saya pilih CaO? Karena dia memiliki keunggulan, yaitu pertama apa? Memiliki kekuatan basa yang tinggi. Kemudian tentunya ramah lingkungan, kelarutan yang rendah dalam metanol, dapat disintesis dari sumber yang murah,
yang murah contohnya batu kapur, kalsium hidroksida, batu gamping, yang lainnya yang mengandung kalsium karbonat. Contoh lain dari katalis heterogen adalah sini saya contohkan proses industri kimia menggunakan katalis heterogen pada pembentukan amonia. Nah, ada gas N2 nitrogen ditambah gas hidrogen akan membentuk sebuah 2NH3 atau amonia. Katalis apa sih yang digunakan? Ini Fe2O3 dikali BO2 untuk oksidasi amonia pada pembuatan asam nitrat. Nah, kemudian kita lanjutkan. Atau contoh lain apa sih? Di sini ada katalis padat Ni, kemudian pada hidrogenisasi hidrokarbon. Di sini kan dia liquid, minyak tak jenuhnya dalam bentuk liquid, ditambahkan hidrogen dalam bentuk gas, jadi lemak tak jenuhnya dalam bentuk liquid. Tambahin apa tadi? Ditambahin Ni padat. Nah, sini sudah berbeda-beda. Ada liquid, ada gas, dan katalisnya padat. Maka dikatakan sebagai heterogen, ya, katalis heterogen. Kita lanjut ke dalam penggolongan katalis berdasarkan keberadaannya. Kalau tadi penggolongan katalis berdasarkan fasenya, makanya ada homogen dan heterogen. Jadi hanya dilihat dari fasenya aja, dari fase si katalis dan fase si reaktannya aja. Yang kita reaksikannya aja, zat reaksi atau zat reaktannya dan produknya. Nah, sekarang kalau penggolongan katalis berdasarkan keberadaannya bagaimana? Nah, sini ada katalis biokimia. Yang pertama biokimia dan katalis yang dibuat oleh manusia, man-made katalis. Kalau katalis biokimia kita umumnya mendengar atau sering kita dengar namanya enzim. Nah, enzim itu umumnya ada di pencernaan manusia atau enzim dalam tumbuhan. Enzim ini ada pada bakteri. Itu senyawa protein berukuran protein. Kemudian suhu enzim ini dapat bekerja pada suhu ambivalent. Setiap enzim mempunyai suhu optimum, yaitu suhu operasi ketika diaktifasinya mencapai maksimum. Peningkatan suhu di atas suhu optimum akan mengakibatkan kerusakan enzim. Ya. Kemudian katalis yang dibuat oleh manusia, contohnya F2O5. Gimana dia? Bekerja pada suhu relatif tinggi, sebagian besar berupa katalis padat. Contohnya yang tadi, selain itu Cu, Zn, Fe dalam bentuk basa. Kita lanjut ke dalam kinetika reaksi berkatalis homogen. Nah, proses katalis pada reaksi berkatalis homogen berlangsung melalui 3 tahap. Tahap pertama, tahap pembentukan senyawa kompleks atau tahap koordinasi. Kemudian dilanjutkan ke dalam tahap penyusunan ulang antara molekul-molekul reaktan dengan ligan katalis. Kemudian tahap terakhir adalah tahap eliminasi produk reaksi. Kinetika reaksi katalis. Di sini ada reaksi enzimatik atau berkatalis enzim fase cair. Nah, di sini ada A itu sebagai reaktan, dikasih enzim sebagai katalisnya akan menghasilkan B produk reaksi. Nah, mekanisme reaksi yang diperkirakan terjadi pada reaksi tersebut. Jika A ditambah E itu akan menghasilkan AE atau zat antara atau intermediate yang merupakan molekul enzim yang terkait pada reaktan. Nah, sedangkan kita tadi antara A dan E itu diuraikan kembali menjadi P dan E atau produknya. Berdasarkan mekanisme reaksi, tahap 2 lambat sehingga tahap 2 menjadi tahap penentu kecepatan reaksi atau R. Nah, dari reaksi yang tadi kita akan mendapatkan neraca katalisnya.
Neraca katalisnya atau konsentrasi dari Ake yang tadi kita miliki itu K atau konstanta konsentrasi Ake per A dikali E dikurang AE. Ini adalah hasil akhir dari reaksi yang tadi kita berbuat. Antara A berubah zat A menjadi produk dengan bantuan enzim, kita akan memperoleh kecepatan reaksinya yaitu K2 dikali K dikali E0 dikali A per 1 plus K dikali A. Kemudian saya lanjutkan ke dalam komponen-komponen katalis. Komponen katalis dibentuk dari komponen yang dapat menunjang sifat katalis yang diharapkan. Seperti apa? Yaitu sifatnya aktif, kemudian stabil terhadap gangguan baik fisika, kimia, termo, mekanik, dan berat. Kemudian yang kedua suku katalis yang heterogen yang saya gunakan sekarang. Pada kondisi tertentu dibutuhkan sifat-sifat lain seperti konduktivitas termal yang tinggi serta kemampuannya menghasilkan distribusi aliran yang merata dan pressure drop yang rendah di sepanjang punggung atau backnya ya. Komponen katalis padat, komponen aktif tadi ya. Tadi kan sudah saya jelaskan di sini katalis dalam bentuk komponen yang diharapkan adalah aktif. Apa yang aktif itu aktivitas kimia. Fungsinya aktivitas kimia mengembangkan fungsi utama katalis untuk mempercepat atau mengarahkan reaksi. Nah, di sini ada contoh pengelompokan fase aktif katalis disajikan dalam tabel. Contoh yang saya ambil misalkan kelompok fase aktifnya dalam bentuk konduktor logam itu contoh katalis yang kita gunakan adalah Fe, Co, Mi, Rh, Pt dan lainnya. Faktor yang mempengaruhi apa? Geometrinya. Kemudian di sini ada semikonduktor. Nah, di sini ada contoh-contohnya kelompok katalis. Kemudian faktor yang berpengaruhnya apa? Elektronik. Yang terakhir adalah insulator garam. Nah, dalam padatan berupa asam sulfat. Di sini contoh dari katalisnya SiO2, Al2O3 dan zeolit. Nah, faktor yang berpengaruh apa di sini? Rasa aman. Sebagai penyangga atau support tadi aktif, sekarang kedua sebagai penyangga. Apa sih maksudnya sebagai penyangga? Yaitu luas permukaan yang tinggi, porositas sifat-sifat mekanik, stabilan, aktivitas fungsional ganda, modifikasi komponen aktif, jenis oksidan dengan melting point tinggi, tanah liat dan karbon. Nah, kemudian lanjut ke tiga, itu promotor. Fungsi promotor apa? Ini komponen aktif elektronik, morfologi, poisoning, dan fungsinya sebagai penyangga struktural, inhibisi aktivitas, dan fungsi aktivitas. Seiring dengan berlangsungnya proses katalis dapat mengalami perubahan sifat kimia. Jadi kalau kita menggunakan katalis itu ada perubahan sifat kimia dan sifat fisikanya secara reversibel maupun irreversibel yang mengarah kepada terjadinya penurunan atau kehilangan aktivitas atau kita kenal dengan deaktivasi katalis. Kita masuk ke dalam deaktivasi reversibel bersifat sementara sehingga katalis dapat diaktifkan kembali. Nah, jadi katalis yang sebelum bisa diaktifkan kembali dan diregenerasi, sedangkan deaktivitas irreversibel bersifat permanen sehingga harus dilakukan penggantian katalis yang baru. Jadi kalau kita udah pakai ya sudah tidak bisa digunakan kembali. Jadi kalau ini kalau misalkan yang reversibel itu bisa diaktifkan atau digunakan kembali. Proses deaktivasi dapat berlangsung gimana? Ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, kalau yang cepat seperti pada katalis perangkahan atau packing hidrokarbon. Kalau yang lambat seperti pada katalis besi untuk reaksi sintesa amonia yang dapat digunakan selama beberapa tahun tanpa kehilangan aktivitas secara signifikan atau berarti.
Di dalam reaksi yang saya gunakan ini tadi, reaksi alkoholik atau reaksi transesterifikasi ini, reaktor yang saya gunakan reaktor batch yang saya gunakan. Reaktor batch apa sih reaktor batch? Reaktor batch itu seperti reaktor fluidizer CSTM menggunakan fluida yang dialirkan melalui katalis padatan dengan kecepatan yang cukup tinggi sehingga katalis dan akan terolah sedemikian rupa yang dianalogikan sebagai fluida juga. Perhitungan berat katalis yang diperlukan untuk pencapaian konversi tertentu mengikuti bersamaan desain. Reaksi dalam reaktor yang tadi saya buat kan tadi ada 2 tipe ya. Tipe pertama itu reaksi A ditambahkan B S menghasilkan CS dan D, sedangkan yang reaksi tipe kedua itu adalah A plus BS dikali menghasilkan C plus D kali S. Proses dalam reaktor, apa sih yang terjadi dalam reaktor yang seperti tadi yang saya presentasikan atau saya gunakan? Reaksi yang terjadi di dalam reaktor tersebut adalah metanol yang terabsorpsi pada permukaan katalis bereaksi dengan trigliserida pada fase cairnya menghasilkan metil ester dan gliserol. Kemudian dari reaksi yang dibuat tipe tadi, nah ini akan mendapatkan kecepatan reaksinya. Kecepatan reaksinya bisa dilihat di depan untuk menggunakan katalis PAU. Apa sih faktor yang mempengaruhi reaksi tersebut? Itu memvariasikan perbandingan mol minyak dengan metanol untuk menentukan apakah metanol terabsorpsi pada permukaan katalis itu dengan cara memvariasikan konsentrasi reaktan metanol dan memvariasikan konsentrasi reaktan trigliserida. Jadi hanya konsentrasinya aja yang saya variasikan. Nah, dari presentasi yang saya buat ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, hasil evaluasi di atas itu metanol terabsorpsi di permukaan menunjukkan bahwa mekanisme reaksi katalik yang terjadi adalah mekanisme aleredil di mana salah satu reaktan terabsorpsi pada permukaan katalis. Kemudian faktor yang mempengaruhi yang kedua adalah kecepatan reaksinya terbentuk. Yang ketiga, persamaan tersebut dapat digunakan dalam perencanaan reaktor tadi yang saya ingat adalah reaktor batch, sehingga hubungan antara konversi trigliserida menjadi biodiesel dan kebutuhan berat katalis dan volume reaktor yang dibutuhkan dapat diprediksi. Katalis yang digunakan apa? Tadi ya, yang CaO temperaturnya pada temperatur maksimum 900 derajat Celcius memiliki kristalinitas sebanyak sebesar 81,037%, sehingga CaO hasil temperatur tadi memiliki kristalinitas yang lebih baik. Nah, kemudian hasil fotosin menunjukkan ukuran partikel menjadi besar, teratur, dan distribusi partikel lebih seragam. Hasil pengukuran bed diperoleh luas permukaan sebesar 23,604. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.